Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to my channel. Yes, with me, it's your friend. Oke, jadi ini adalah video pertama aku di YouTube dan first time aku untuk upload video juga di YouTube. Jadi sebenarnya aku berharap kayak video ini tuh bisa bermanfaat buat kalian, terus aku juga bisa terus mengembangkan channel YouTube aku menjadi lebih baik lagi. Dan semoga ini beneran bisa bermanfaat buat kalian nantinya. Jadi ya coba siapkan aja camilan atau apa gitu untuk nonton video aku, dan semoga kalian bisa mengambil manfaat. Intinya semoga kalian bisa mengambil manfaat dari video yang aku buat ini guys. Sesuai apa yang udah aku taruh di judul, aku yakin banget di antara kalian pasti udah ada yang tahu dan udah familiar atau bahkan udah baca bukunya secara lengkap mengenai bukunya Mark Manson yang Sebuah Seni Bersikap Bodoh Amat. Jadi aku pengen ngebahas isi bab pertamanya sih sebenarnya, karena aku sendiri belum bener-bener menyelesaikan buku itu sampai akhir. Cuman aku cukup tertarik untuk ngebahas bab pertama atau chapter pertama dari buku itu menurut pandangan aku. Jadi di bukunya Mark Manson ini, di chapter pertama itu ada bagaimana seni menjadi masa bodoh. Seni yang pertama itu adalah bodoh amat bukan berarti acuh tak acuh, tapi nyaman menjadi sesuatu yang berbeda. Maksudnya apa sih menjadi sesuatu yang berbeda? Oke, contoh. Kalian suka ngelukis dan kalian hobi dengan ngelukis atau melukis ya guys. Terus ada nih beberapa orang yang nggak tahu kenapa kalian hobi melukis, bilang ke kalian, buat apa sih kamu ngelukis? Emangnya ngelukis bisa menghilangkan beban pikiran kamu? Emangnya melukis bisa membuat kamu lebih kaya? Emangnya melukis bisa membuat masalah-masalah hidup kamu selesai? Emangnya melukis bisa membuat kamu A, B, C, D, E, F, G, H, dan seterusnya? Yaps, itu pasti pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan atau ungkapan-ungkapan yang kalau orang nggak tahu atau orang nggak di posisi kita ya dia nggak akan ngerti. Kasarnya kayak gitu ya. Dan menurut aku di seni yang pertama ini ya benar sih, kalau misalkan kita mengarahnya ke sesuatu yang positif, bodoh amat itu harus. Maksudnya apa? Ketika kalian melukis, rasa yang kalian dapatkan ketika melukis dengan apa yang mereka bicarakan itu pasti beda. Mereka pasti tidak merasakan apa yang kalian rasakan saat melukis. Jadi, kalau kalian merasa ketika kalian melukis kalian tidak merugikan mereka, kalian tidak memberikan dampak negatif kepada kehidupannya mereka, kalian juga tidak mengganggu hidupnya mereka, ya lanjutkan aja gitu. Bodoh amatlah dengan ucapan-ucapan mereka. Toh yang tahu kenapa kalian pada akhirnya suka melukis adalah diri kalian sendiri kan. Contoh misal, ternyata kalian itu suka melukis karena ya dengan melukis kalian bisa mempresentasikan atau menuangkan diri kalian gitu. Kalian bisa jadi diri kalian sendiri ketika melukis. Atau misalnya kalian bisa menuangkan masalah, menuangkan pikiran, menuangkan perasaan, meskipun kayak lukisannya abstrak. Mungkin bagi orang-orang yang tidak mengerti lukisan kayak, ini lukisan apaan sih? Kenapa bentukannya seperti ini gitu. Tapi untuk orang-orang yang mengerti lukisan atau mungkin untuk diri kalian sendiri, kalian paham maksud dari lukisan itu apa. Jadi kalian juga pasti ngerti pada diri kalian sendiri, kenapa sih gue milih untuk ngelukis di saat orang lain malah ngomong kayak gitu ke gue gitu. Ternyata kalian punya esensi-esensi atau kalian punya motivasi-motivasi tersendiri untuk melukis. Jadi menurut aku kayak jangan stop karena kalian tidak merugikan orang lain. Itu salah satu contohnya yang menurut aku kayak kalau misalnya itu sesuatu yang positif, rasa-rasanya kalian gak harus berhenti. Kalian gak harus mendengarkan mereka ketika itu adalah hal yang positif. Mungkin berbeda kalau misalkan itu adalah hal yang negatif, kayak misal kalian suka ya hal-hal yang negatif, terus kalian diberikan ungkapan seperti itu perlu sekali didengarkan gitu. Tapi kalau konteksnya positif seperti tadi, melukis lah, menulis lah, memasak lah, lain sebagainya lah, mendesain pakaian lah, segala macam, yang menurut orang kayak, kenapa sih kamu harus melakukan ini padahal ini tidak menambah kekayaan kamu, tidak menambah kebahagiaan kamu, tidak menyelesaikan masalah hidup kamu, tapi kalian tahu, kalian merasakan manfaat dari apa yang kalian lakukan, ya udah, stay aja di situ, nggak usah mendengarkan mereka.
Oke, jadi itu yang pertama adalah bersikap bodoh amat itu bukan acuh tak acuh, tapi nyaman menjadi sesuatu yang berbeda. Yang kedua, dalam seni masa bodoh itu adalah untuk bisa berkata bodoh amat, kita harus lebih fokus terhadap hal-hal yang jauh lebih penting dibandingkan kesulitan yang kita hadapi. Maksudnya apa? Jadi si Mark Manson ini bilang kalau misalnya kita mau bersikap bodoh amat, kita itu gak boleh fokus terhadap kesulitan yang kita hadapi. Lah kok gitu ya? Ya aku juga sempat berpikir kayak gitu. Maksudnya apa sih? Di seni yang kedua ini aku sendiri pun merasakan kayak cukup sulit untuk mencerna kata-katanya dan ini arahnya kemana sih gitu. Cuman menurut aku, atau apa yang bisa aku simpulkan dari seni yang kedua ini adalah ketika kita mau menyelesaikan sebuah masalah atau ketika kita mau bersikap masa bodoh terhadap sebuah kesulitan, kita itu tidak boleh terfokus dengan kesulitan yang kita hadapi. Tapi coba kita berfokus dengan hal-hal yang jauh lebih penting yang harus kita perhatikan gitu. Contohnya apa? Misalnya seperti ini. Kalian terjebak hujan. Misalnya jam 7 pagi nih, kalian kejebak hujan. Terus di jam 7 pagi itu kalian ada jadwal kerja atau jadwal sekolah. Kalian gak ada kendaraan umum, terus gak ada yang bisa mengantarkan juga kalian untuk pergi ke sekolah atau ke kantor tempat kalian bekerja. Pasti sebelum kalian melakukan sebuah tindakan, kalian akan ngedumel dulu. Kalian akan menggerutu dulu. Kalian akan, ya ampun ini kenapa hujan lama banget sih? Kenapa hujannya deras banget sih? Kenapa pagi-pagi begini udah hujan dan lain sebagainya. Padahal ketika kalian melakukan gerutuan itu, tanpa sadar mungkin kalian mengeluarkan energi lebih yang harusnya kalian pergunakan untuk bekerja atau belajar untuk menggerutu. Jadi kayak terbuang sia-sia gak sih apa yang udah kalian siapkan dari semalam gitu, tidur, istirahat yang cukup, segala macam, minum air putih, terus kalian membuang energi kalian begitu aja untuk menggerutu karena hujan. Apakah dengan kalian menggerutu hujannya berhenti? Jelas tidak gitu. Itu contoh kecilnya. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau misalkan posisinya seperti itu? Mungkin maksud dari seni yang kedua ini adalah coba untuk melakukan tindakan langsungnya. Coba untuk kontak misalnya atasan kalian atau guru jaga kalian di sekolah. Pas saya telat karena tidak ada kendaraan umum, lalu tidak ada yang bisa mengantarkan saya juga untuk pergi ke kantor atau ke sekolah. Aku nggak tahu kalau konteks saya di kantor itu bisa ditolerir atau tidak. Biasanya bisa gitu. Cuman kalau untuk ke sekolah biasanya jelas ditolerir gitu karena alasannya jelas gitu. Meskipun kayak sebenarnya kalau jam 7 udah masuk ya. Ini misalnya gitu. Misalnya sebelum jam 7 gitu. Dan jam 7 kalian masih terjebak hujan di rumah. Kalian bisa menghubungi orang-orang yang bisa kalian percaya atau orang-orang yang atasan kalian lah, guru kalian, segala macam. Mendingan kalian lakukan itu langsung gitu daripada kalian harus menggerutu dulu. Ya nggak sih? Ketika kalian sudah memberikan memberikan kabar ke atasan kalian, ke guru kalian, tanpa sadar kalian udah menyelesaikan masalah itu sedikit demi sedikit. Tapi kalau kalian menggerutu dulu nih, kalian menggerutu, energi kalian habis dipakai menggerutu. Akhirnya waktu kalian untuk mengabari mereka itu lebih lama gitu. Jadi kalian harus menggerutu dulu baru mengabari. Tapi kalau misalkan kalian nggak menggerutu atau kalian nggak terfokus dengan kenapa sih pagi-pagi harus hujan, kalian pasti langsung melakukan tindakan itu, langsung mengabari tanpa harus menggerutu dulu, tanpa harus ngedumel-dumel dulu, marah-marah dulu pagi-pagi gitu. Karena ternyata ketika kita melampiaskan emosi kita gitu, melampiaskan gerutuan itu tuh membuang banget energi kita. Makanya Mark Manson bilang bahwasanya ketika kita bersikap atau mau bersikap bodoh amat terhadap sebuah kesulitan, kita harus terfokus pada hal-hal yang lebih penting dibandingkan kesulitan itu. Kalian kesulitan nih kejebak hujan, ada gak sih hal yang lebih penting yang bisa kalian lakukan, yang bisa kalian prioritaskan, yang bisa kalian lebih perhatikan dibandingkan memerhatikan hujan ini? Ya tadi, coba untuk mengabari atasan kalian atau guru kalian, pas saya terjebak hujan, saya tidak ada kendaraan umum, tidak ada yang mengantarkan juga. Dengan begitu tanpa sadar masalah kalian selesai. Meskipun kayak nggak tahu ya ketika udah sampai di sana akan seperti apa, tapi setidaknya perlahan masalah kalian itu selesai tanpa harus ada gerutuan.
Jadi kalian nggak terfokus dengan masalahnya kalian kejebak hujan, tapi bagaimana cara kalian menyelesaikan masalah ketika kalian terjebak hujan. Bukan masalahnya, tapi cara menyelesaikannya gitu. Dan ya aku rasa aku pribadi pun masih sering sih seperti itu, kayak kita tuh fokus banget sama hal-hal yang konteksnya malah masalahnya gitu, bukan cara untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Kadang kita harus menggerutu dulu gitu untuk mencari solusi dari masalah itu, padahal tanpa gerutuan pun sebenarnya kita bisa, tapi kita malah fokus untuk menggerutu dulu, kita malah fokus untuk marah-marah dulu, kita malah fokus untuk ini gimana, padahal kita cuma butuh misalnya diem, coba untuk tarik nafas dan coba untuk tenangin pikiran kita dulu. Tapi kenapa kita harus melakukan itu? Ya itulah, aku juga nggak tahu, tapi aku sendiri pun masih sering melakukan itu. Jadi yang kedua ini cukup susah, tapi kalau kita mau berusaha, aku yakin kita pasti bisa untuk melakukan seni bodo amat yang dibilang sama Mark Manson di seni yang kedua ini. Oke, lanjut ke seni yang ketiga, yaitu adalah kita adalah manusia yang selalu memilih sesuatu untuk diperhatikan. Oke, maksudnya begini nih. Contoh ya, kalian pergi ke sebuah supermarket. Terus supermarket itu kan besar ya, banyak banget orang di supermarket. Nggak ada satupun orang yang notice, misal kalau ada si A atau si B yang ternyata alisnya itu misalnya naik sebelah tuh kayak bentukan alisnya tuh gak sama gitu ketika dia alis. Terus kalian nyadar itu bukan karena bukan karena itu mencolok, tapi karena bisa jadi kalian yang terlalu fokus merhatiin orang itu. Contoh, coba kalian perhatikan teman sebangku kalian atau teman sekelas kalian gitu. Misalnya, oh dilihat-lihat ternyata kamu hidungnya mancung ya, misalnya kayak gitu. Oh dilihat-lihat ternyata mata kamu sipit ya, segala macam gitu. Dilihat-lihat ternyata berarti kan selama ini kalian nggak notice mereka, selama ini kalian nggak merhatiin mereka. Tapi ketika kalian memperhatikan mereka, kalian tahu seperti apa bentuk wajahnya, bentuk hidungnya, bentuk matanya, dan lain sebagainya. Jadi tanpa sadar kalian itu bisa loh memilih apa yang harus kalian perhatikan gitu. Contoh, ketika case-nya seperti tadi, di supermarket itu banyak orang dan gak ada orang yang notice, tapi kalian notice, berarti hanya kalian yang memperhatikan orang itu. Berarti selama ini tuh kalian kurang kerjaan merhatiin orang lain, kalian kurang kerjaan untuk ngomenin orang lain tuh. Rasanya kayak selama ini gue kurang kerjaan ya ternyata ngomenin hidup orang lain gitu, ngomenin fisik orang lain, karena ternyata kalian memperhatikan orang itu. Kayak coba kalian lihat orang-orang di sekeliling kalian yang misalnya suka membicarakan orang lain, atau misalnya suka membicarakan keburukannya atau membicarakan fisiknya. Sebenarnya mereka itu adalah tipe orang yang sangat-sangat perhatian terhadap orang lain, karena mereka memperhatikan detail-detail dari kehidupan orang lain gitu. Mereka memperhatikan detail-detail kehidupan orang lain, ya benar, karena mereka tahu banyak hal yang terjadi sama orang itu gitu. Bahkan kayak lebih tahu daripada keluarganya misalnya, lebih tahu dari sahabat dekatnya, lebih tahu dari temannya. Tanpa sadar itu adalah bentuk bahwa mereka itu jauh lebih memperhatikan orang itu. Mereka itu sangat perhatian terhadap orang itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang membicarakan kalian, yes, dia perhatian sebenarnya sama kalian, karena dia tahu misalnya letak kesalahan kalian, letak keburukan kalian, ketidakbaikan kalian, ketidakbagusan kalian. Ketika dia notice, berarti dia perhatian sama kalian gitu. Jadi ya menurut aku kita pasti pernah ya untuk memperhatikan orang lain gitu. Tanpa sadar kita pasti sering perhatiin orang lain, kayak ternyata dia tinggi banget ya gitu. Mungkin kalau misalnya tinggi kayak ya kelihatan gitu, tanpa kalian natap dia 5 jam pun kelihatan dia tinggi gitu, posturisasinya tinggi. Tapi kalau misalnya dilihat-lihat makeupnya ketebelan ya gitu, kenapa sih harus ngomong gitu, kenapa sih lu harus ngomong gitu, padahal kayak cukup tahu aja gitu, lu dalam hati tahu oh dia makeupnya ketebelan, udah kelar. Jangan menambah perhatian lu ke orang itu dengan lu ngomong ke si A, ke si B, ke si C, ke si D, dan terus sampai akhirnya kayak tanpa sadar kalian tuh memperhatikan terus orang itu gitu. Jadi
ketika kalian mau bersikap bodoh amat, kalian bisa kok memilih apa yang harus kalian perhatikan. Coba perhatikan hal-hal yang jauh lebih penting dibandingkan memperhatikan hidup orang lain, memperhatikan fisik orang lain. Ada banyak hal yang lebih penting yang bisa kalian perhatikan selain itu, gitu. Jadi tadi udah ada 3 seni yang aku bahas di video kali ini. Yang pertama itu adalah bersikap bodoh amat bukan berarti acuh tak acuh, tapi nyaman menjadi berbeda. Jadi kalau misalkan kalian merasa apa yang kalian lakukan itu adalah hal yang positif, so stay di tempat kalian, karena yang merasakan manfaat, yang merasakan ruginya itu adalah kalian. Jadi ya, itu adalah bagian dari bodoh amat. Yang kedua adalah untuk bersikap bodoh amat dengan kesulitan, kalian harus terfokus terhadap hal-hal yang jauh lebih penting dibandingkan kesulitan itu, yaitu cara menyelesaikan kesulitan itu seperti apa, dibandingkan kalian terus-terusan menggerutu, terus bertanya kenapa kalian mendapatkan kesulitan itu. Lalu yang ketiga adalah kalian adalah kamu adalah manusia yang memiliki pilihan harus memperhatikan apa. Kita memiliki pilihan untuk memperhatikan orang yang bagaimana, kita memiliki pilihan untuk memperhatikan hal-hal sepenting apa. Jadi coba mulai sekarang prioritaskan pilihan-pilihan terpenting untuk kalian perhatikan, dibandingkan kalian harus memperhatikan hal-hal yang kurang penting yang tidak memiliki pengaruh apapun di kehidupan kalian hari ini atau nanti. So, jadi kesimpulannya di chapter pertama ini adalah, ya, ternyata selama ini kita adalah orang-orang yang tidak bersikap bodoh amat, karena banyak banget hal yang masih kita lakukan di 3 poin di atas. Kita masih sering banget memperhatikan hal yang ternyata nggak seharusnya kita perhatikan. Kita masih sering menggerutu terhadap kesulitan, padahal harusnya kita lebih fokus terhadap cara menyelesaikan kesulitannya atau hal-hal yang lebih penting dibandingkan kesulitan yang kita hadapi. Dan yang ketiga, kita masih sering banget merasa terusik, merasa takut, padahal kita tahu kayak apa yang kita lakukan ini meskipun berbeda itu adalah hal yang positif. Yang merasakan manfaatnya juga kita, yang merasakan benefitnya kita, yang merasakan ruginya juga kita. Bahkan kita tidak merugikan hidup orang lain, meskipun kayak orang lain memang tidak merasakan manfaat yang kita rasakan gitu, tapi kita masih sering takut. Dan aku rasa kayak buku ini benar-benar mengajarkan banyak hal. Itu baru chapter pertama dan aku udah kayak, wah ini bagus banget, ini kuat banget sih beneran buat memberikan asupan-asupan positif ke dalam diri kita. Oh ya, dan aku juga berharap semoga dengan 3 seni di atas kita bisa lebih aware ke diri kita sendiri, kita bisa lebih care sama diri kita sendiri. Ya, care sama diri sendiri itu bukan hanya kita skincarean, bukan hanya kita afirmasi positif ke diri kita, tapi ternyata juga bisa dalam bersikap bodoh amat gitu. Kita bodoh amat untuk tidak menghabiskan energi kita lebih banyak terhadap sesuatu yang gak penting. Kita bodoh amat untuk memilih hal yang penting yang harus kita perhatikan. Jadi bodoh amat bukan sesuatu yang buruk juga, ketika konteksnya kita tahu nih seninya seperti apa untuk bersikap bodoh amat. Jadi ya, buku ini beneran keren dan bagus banget. Dan aku berharap kalian juga bisa mengambil manfaat dari buku ini atau dari video aku yang udah kalian tonton ini. Aku nggak tahu udah berapa ciki baru beberapa makanan yang kalian habiskan untuk menonton video aku, tapi aku berharap semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan aku meminta kalian dengan senang hati untuk menekan tombol subscribe, likes, and coba komen di bawah ini. Setelah ini aku harus bahas topik apa lagi, aku harus bahas tentang apa lagi, karena kayaknya kalau misalkan terus-terusan membahas buku ini secara berkala juga akan ada sisi bosannya. Dan aku juga rasa aku punya waktu gitu untuk harus mencerna dulu setiap kalimat-kalimatnya, setiap chapternya, karena ini buku yang cukup berat sih menurut aku gitu. Terima kasih yang udah meluangkan waktunya untuk nonton video aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Komennya jangan lupa untuk nanti setelah video ini aku harus bahas soal apa lagi. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin menurut kalian kayaknya salah, kayaknya ini nggak seperti ini, coba kirim di kolom komentar. Kalau nggak, kalian bisa DM aku dengan bahasa yang baik dan sopan ya guys. Jadi ya, itu dia video yang bisa aku kasih ke kalian, penyampaian yang bisa aku berikan ke kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalian juga bisa
menambah wawasan kalian melalui buku ini. Atau misalnya bisa membuat kalian lebih tertarik gitu untuk baca buku-buku seperti ini. Ya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.